Hai semuanya, balik lagi di materi belajar Corel Draw. Kali ini kita akan membahas tentang efek-efek yang ada di Blend Tool. Coba kita lihat, di sini yang pertama ada Drop Shadow. Drop Shadow sendiri fungsinya untuk memberikan bayangan. Berikutnya ada Contour Tool, fungsinya untuk membuat bidang yang berderet secara teratur, sistematis, dan juga antar jaraknya sama, baik keluar maupun ke dalam. Terus kemudian ada juga Blend Tool. Blend Tool fungsinya untuk membuat objek berderet atau menggandakan objek secara cepat dan konsisten. Di sini juga ada yang namanya Envelope Tool, fungsinya untuk membuat objek teks itu memiliki fungsi yang bisa diubah bentuknya layaknya menggunakan shape tool untuk objek biasa. Kemudian ada lagi extrude, fungsinya untuk membuat objek mendapatkan efek 3 dimensi. Langsung aja kita pelajarin. Yang pertama ada drop shadow. Drop shadow sendiri di sini bisa kita buat menggunakan drop shadow-nya itu bisa diterapkan di objek yang berbentuk teks maupun objek dalam bentuk bidang-bidang ruang kayak gini. Contohnya, kita punya teks Don Bosco, kita juga punya teks punya objek berbentuk bintang. Mari kita ubah dulu jenis hurufnya. Kalau saya sendiri lebih suka untuk memberikan jenis huruf yang terkesan tebal dan penuh supaya efeknya terlihat jelas. Warnanya kalau mau diganti boleh ganti dulu warnanya. Bintang juga sama, kita kasih warna dulu. Nah, kemudian dari sini baru kita pilih drop shadow, kemudian tinggal tarik aja mau kemana. Karena tadi yang aktif bintang, maka bintangnya akan ketarik bayangannya ke bintang. Kayak gini contohnya. Kalau kalian bayangannya mau diganti, warnanya nggak mau hitam, berarti kalian bisa cari warna lain di sini, misalnya orange atau warna-warna yang lain kalian bisa pilih di sini. Gini. Kalau untuk teks gimana? Sama persis. Kalian cukup klik dulu teksnya, kemudian tarik ke arah mana bayangan itu akan dibuat. Misalnya kayak gini. Nah, kayak gini misalnya. Dari efek-efek bayangan yang sudah ada, itu sebenarnya kita juga memiliki preset. Preset itu tampilan bayangan yang udah ada bawaan dari komputer Corelnya sendiri. Kalian bisa pilih misalnya yang ini, atau ada juga yang berbentuk itu seperti glowing, pencahayaan gitu. Kalian bisa tinggal pilih salah satu di antara ini aja. Misalnya kayak gini. Kalau kalian merasa ini bayangannya terlalu jauh, kalian bisa kalian bisa pilih drop shadow, terus tarik aja mau di mana posisi bayangannya, disesuaikan lagi. Jadi kayak gini contohnya. Ini untuk di teks, ini untuk di objek. Kemudian di sini kita juga punya efek yang namanya contour, membuat bidang yang berderet secara teratur, sistematis, dan juga antar jaraknya sama, baik keluar maupun ke dalamnya. Nah, jadi misalnya kita punya objek di sini bentuknya rectangle, kita kasih warna. Kita bisa pilih contour tool, mau dibuat konturnya berapa tingkat, kalian bisa atur di sini. Tuh, ini ada 3 tingkat, kita coba hitung. Ini kita pilihnya yang ini nih, yang aktif, inside contour. Jadi dari luar ke dalam. Nah, ini konturnya jaraknya itu masing-masing objek itu sama, dan ada 3 tingkatan. Ini yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Kalau kalian nggak mau warnanya jadi warna hitam, kalian bisa ganti dengan warna lain. Bukan di situ, maksudnya di sini. Nah, kalau yang tadi warna garisnya, misal gini ya. Untuk ketebalannya dari satu objek ke objek yang lain itu kalian bisa atur di sini. Kalau kalian merasa itu terlalu besar, kalian bisa kecilin di sini, atau kalau menurut kalian ini terlalu kecil, kalian bisa tambahin gedein di sini. Tingkatannya ditambah dari sini atau dikurang dari sini. Gitu.
Berikutnya untuk teks sama aja, kalian tinggal ketik dulu tulisannya di sini. Jangan lupa untuk mengganti jenis hurufnya, ganti warna. Jika sudah, maka kalian bisa tinggal atur dari contour toolnya, klik, terus aktifkan. Mau menggunakan yang kemana? Inside berarti ke dalam, kalau yang to center berarti dari garis keluar dan ke dalam, kalau yang outside berarti keluar, kayak gini contohnya. Kalau kalian nggak mau warna hijau, bisa tinggal ganti di sini ya. Kalau kalian merasa ini tingkatannya kurang, berarti kalian bisa tambah di sini. Sama, mau itu objeknya berbentuk bidang kayak gini maupun berbentuk teks objeknya. Berikutnya ada lagi di sini kita punya efek blend tool. Blend tool itu kayak perubahan bentuk. Misalnya kita punya objek bintang, kita kasih warna dulu objek bintangnya, terus kita punya objek lagi berbentuk lingkaran. Ini kita ganti warnanya. Kalau udah dibuat, untuk posisi urutan dari pembuatan objeknya itu akan mempengaruhi hasilnya. Terus caranya gimana? Cara untuk menggunakan blend toolnya, cara menggunakan blend toolnya cukup simple. Kalian cuma tinggal pilih blend tool, kemudian tarik dari objek pertama ke objek berikutnya. Jadi perubahan dari bintang ke lingkaran. Di sini blend tool itu fungsinya untuk membuat objek berderet atau menggandakan objek secara cepat dan konsisten. Kalau menurut kalian ini terlalu banyak, kalian bisa kurangin di sini karena semuanya ada 20 tadi. Terus kalau menurut kalian ini itu terlalu sedikit, kalian tinggal tambah aja di sini. Nah, kalau maunya bintangnya yang di depan, berarti yang ini lingkarannya tinggal kita klik aja, terus kita tekan CTRL down, page down maksudnya. Itu bentuknya akan berubah karena yang terlihat di atasnya adalah bintang, lingkarannya di belakang gitu. Jadi bentuknya kayak gini ya. Berikutnya ada lagi yaitu envelope tool. Nah, ini envelope tool fungsinya mirip dengan shape tool, hanya yang ini bisa digunakan untuk teks. Misal coba kita buat envelope tool. Di sini kita tinggal klik di mana objeknya, terus langsung diubah kayak shape tool kayak biasanya. Gini misal. Nah, gini. Jadi lebih kayak membuat gelombang pada objek berbentuk teks, karena gelombang dalam bentuk objek bidang itu bisa menggunakan shape tool. Sedangkan kalau teks sendiri pakai shape tool, kalau misalnya tadi belum di envelope itu nggak mau, maka kita harus menggunakan envelope, baru dia bisa berubah bentuknya, lengkungan-lengkungannya baru bisa diatur. Kalau misalnya belum, misalnya kayak gini ya, belum pernah kita klik envelope tool, kita langsung klik shape tool, dia nggak mau dirubah-rubah, maka kita harus menggunakan envelope dulu, baru dia akan berubah bentuknya. Gitu ya perbedaan antara envelope tool dengan shape tool. Kemudian setelah envelope tool, yang terakhir kita punya efek namanya extrude. Fungsinya untuk membuat efek 3 dimensi, simpelnya gitu. Misalnya gini, yang ini kita buat SDB, kita tebalkan, ukurannya kita atur, kemudian kita tinggal klik aja extrude-nya, klik objeknya, tarik ke belakang seperti ini. Kalau misalnya warnanya sama, nggak begitu kelihatan, jadi kita ganti warna extrude-nya. Gimana cara ngubah warna extrude-nya? Dari sini, extraction color. Kalian bisa pilih yang backgroundnya satu warna kayak gini, atau menggunakan warna gradasi, misalnya dari merah ke orange gini. Warna depannya mau diganti gini, bisa. Kemudian di sini kita juga punya perputaran 3 dimensinya, 3D rotationnya. 3D rotationnya cuma kita tinggal tarik aja, misal gini atau gini, nggak begitu kelihatan ya. Nah, ini agak kelihatan, tinggal sesuaikan dengan kemauan kalian aja, maunya seperti apa. Nah,
Ini sebenarnya bisa kita kasih warna garis jadi lebih kelihatan. Nah, kayak gini. Terus untuk posisi tarikan ke belakangnya seberapa jauh, kalian bisa atur dari sininya nih. Biasanya kalau udah diatur menggunakan 3D rotation, ketika kita mau tarik lagi dia nggak mau, maka kita balikin lagi menggunakan ini, balik reset, di reset dulu, habis itu baru kita tarik di sini. Nah, ini baru mau tuh. Kalau udah benar baru kita atur menggunakan 3D rotationnya lagi sesuai dengan kebutuhan kita. Gini. Misal sama halnya dengan drop shadow, untuk extrude itu punya preset juga, jadi kalian bisa tinggal pilih juga di sini ya nanti. Oke, sekian video kali ini. Efek-efek yang ada di Corel Draw menggunakan blend tool, extrude tool, drop shadow, contour, sama envelope tool. Sekian, terima kasih sudah menonton.